Selamat mendengarkan podcast ini. Hari ini kita akan membahas Matius 5 ayat 6, saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kalau seorang pejabat tinggi yang sangat terhormat mengucapkan satu kalimat, maka kalimat itu menjadi berharga karena kita mempercayai pejabat tersebut dalam kapasitasnya sebagai pemimpin yang dipercayai kecerdasan atau hikmatnya pasti memiliki pernyataan yang berkualitas tinggi. Kita juga seringkali menemukan, membaca quote-quote yang bernilai dari orang-orang yang kita pandang sebagai patut didengarkan. Karena pernyataan-pernyataannya pasti memuat hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan yang berguna. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus yang lebih besar hikmatnya dari Salomo. Dia yang menyatakan diri sebagai sang kebenaran. I am the truth. Aletheia. Oleh sebab itu kalimat ini pasti memuat kebenaran yang hebat. Dan kita bukan hanya mau menganalisa ayat itu dan mengerti apa maksudnya. Kita bukan hanya mau mendengar kebenaran yang termuat di dalam kalimat Matius pasal 5 ayat 6 ini, tetapi kita mau berkomitmen mengenakan di dalam hidup kita supaya kita mengalami kuasa dari perkataan sang firman, sang kebenaran ini. Saudara dan saya sendiri walaupun sudah membaca ayat ini berulang kali dan juga telah mengkhotbahkannya, harus merasa bahwa ayat ini bukan ayat yang sudah basi bagi saya, sudah expired, tapi ayat yang terus hidup, yang di dalamnya saya bisa menimba kebenaran dan mengenakannya dalam hidup saya, dalam konteks hidup saya sekarang. Jadi seakan-akan kita baru mendengar kalimat ini. Dan kita meyakini serta berharap memperoleh kebenaran baru yang mengubah kita dari ayat ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata lapar, saudaraku, lapar dan haus ini memiliki pengertian yang umum pasti tahu. Mekanisme dari tubuh yang normal, yang sehat. Dan tubuh yang sehat, normal, memiliki dorongan tersebut. Lapar dan haus. Dan ini merupakan ciri dari semua makhluk hidup. Jadi kalau kita bisa lapar, bisa haus, tubuh kita itu normal.
Kalau sakit tidak mau makan, atau makan tidak enak. Kalau boneka tidak bisa makan karena memang bukan makhluk hidup. Tuhan Yesus menggunakan kata lapar dan haus ini, ya, ini dorongan yang ada di dalam tubuh kita sebagai mekanisme normal untuk gambaran kehidupan orang Kristen yang benar, orang Kristen yang sehat. Lapar dan haus tentu menunjukkan dorongan yang kuat. Ya. Kalau dalam konteks ini, dorongan yang kuat dalam pencarian akan kebenaran sebagai suatu kebutuhan. Waktu kecil kita disuruh sekolah minggu, kadang-kadang pakai kemoceng, kita dikeprak untuk bangun, ayo ke gereja, saudara. Dan kita harus pergi. Tapi setelah kita dewasa dan mengerti kebenaran, kita yang mencari. Karena kita merasa membutuhkan itu. Kebenaran di sini prinsipnya sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran di sini tentu terkait dengan pengajaran yang membuka mata pengertian kita untuk mengenal Allah. Ya saudaraku, kita mau mengenal Allah. Kebenaran di sini memiliki pengertian bertalian dengan kebenaran. Yang jika kita memahami, membuat kita mengenal Allah, kita dapat membangun hubungan yang benar dengan Dia, dengan Allah. Jadi kalau seseorang berkata seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, ya, artinya merindukan Tuhan, pasti dia merindukan kebenaran yang membuat dirinya dapat memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Kebenaran ini membangun hubungan yang benar, ideal dan proporsional. Jadi kehausan dan kelaparan akan kebenaran ini adalah kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan supaya memiliki hubungan yang harmoni. Saudaraku sekalian, kalau sampai orang tidak ingin belajar kebenaran, ke gereja itu rasanya beban, itu ada yang salah di dalam hidupnya, saudaraku. Saudara ingat waktu saudara baru-baru bertobat yang namanya cinta mula-mula, ya. Kita memiliki banyak kesibukan, tapi kalau ingat nanti aku akan membaca Alkitab. Ketika sudah menyelesaikan tugas, lalu kita bisa membaca Alkitab. Betapa menyenangkan membaca Alkitab itu. Kita bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi, saudara. Hari Minggu kebaktian bisa pagi, sore, nanti ada kebaktian doa, nanti kebaktian apalagi. Rasanya mau tiap hari ke gereja. Apalagi kalau ada seminar, ada KKR, aduh saudara, kita merindukan itu. Kalau dulu zaman saya masih muda, cinta pertama saya kepada Tuhan, itu kalau KKR itu biasanya malam minggu. Waduh, kemanapun kita pergi,
rame-rame rombongan, ada KKR, ada kebaktian kebangunan rohani, atau kebaktian-kebaktian seperti itu, kesembuhan ilahi, ya, semangat atau gairah itu, saudara. Itu sebenarnya sama dengan haus dan lapar akan kebenaran. Kebaktian doa semalam suntuk. Kalau dulu menyambut Pentakosta, ya, ada kebaktian 10 hari, 10 harinya kita kebaktian, saudara. Saudara, tetapi ada saat-saat di mana kita tidak ingin kebaktian, ya, lebih senang jalan ke tempat lain, rasanya enggan membaca Alkitab, doa semalam suntuk, mau maksa diri, aduh ngantuk rasanya. Tapi waktu kita bergairah rasanya ngantuk pun tidak takut, tapi karena sudah enggan jadi takut nanti ngantuk. Lebih baik di rumah. Sakit. Dan kalau orang tanya kepada saya, Pak, mengapa ya Pak sekarang saya tidak bergairah? Biasanya saya mengatakan bahwa yang pertama, Tuhan mau kamu moving to the next level. Kamu masih tetap di level yang sama. Itu sebenarnya isyarat bahwa kamu harus naik ke level berikut. Atau karena kamu mulai tertarik dengan keindahan dunia. Atau kamu lagi melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, dan itu bisa memadamkan kehausanmu akan Allah. Jadi kalau saudara masih memiliki kerinduan untuk ke gereja berdoa, saudara sehat. Dan mestinya itu terus dipertahankan, saudara. Nanti ada godaan-godaan yang akan merenggut kehausanmu, menarik perhatianmu kepada hal-hal tertentu, apalagi ketika Tuhan mengizinkan, ya saudara, kedagingan saudara itu ada rangsang. Nah, pada waktu itulah mestinya kita tetap berintegritas, memilih untuk taat. Sebab kalau tidak, kita menjadi sakit, saudara. Orang yang hidup di dalam dosa itu sakit. Orang yang terikat dengan sesuatu yang lebih dari keterpikatannya dengan Tuhan itu sakit. Tidak haus dan lapar akan kebenaran. Jadi sebenarnya kalau saudara memiliki pasangan hidup atau orang tua atau anak yang tidak suka kebaktian, tidak membaca Alkitab, tidak mau berdoa pagi, itu sakit, sedang sakit. Kalau terus-menerus begitu keadaannya, bisa mati dia, saudara. Bisa mati, artinya ya terenggut oleh dunia dan bisa binasa. Satu hal yang saya percaya dan saya mengalami atau mulai mengalami, pada level tertentu saudara tidak bisa tidak haus lagi. Pada level tertentu Anda tidak bisa tidak lapar lagi. Saudara merasa bahwa kebutuhan saudara itu hanya Tuhan. Mestinya kita sampai pada level itu, saudaraku. Kita bisa memiliki rumah, mobil, jabatan, kedudukan, dan lain-lain, tapi kita tidak merasa itu sebagai sesuatu yang bernilai lagi. Menjadi bernilai kalau kita gunakan itu untuk kepentingan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah bisa menyembelih nafsu-nafsu kita. Kita tidak bisa tidak haus, kita tidak bisa tidak lapar. Lagi kita haus dan lapar. Baru kita bisa berkata, tak lagi ku minta apapun.
kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku. Dan orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang sama dengan haus dan lapar akan Tuhan sendiri akan dipuaskan. Tuhan tidak ingin bertepuk sebelah tangan, saudara. Tuhan mau kita menjadi orang yang menyambut cintanya. Jadi pada waktu anak-anak masih kecil, orang tua sayang anak, tapi anak belum tentu sayang orang tua. Kalaupun merasa sayang, sayangnya itu sayang yang tidak atau belum dewasa. Kalau anak peluk mami papinya dan berkata sayang mami papi, usia 4, 5, 6, 7 tahun, 8, 9, 10 tahun, itu masih belum matang atau belum dewasa. Ya. Dulu waktu anak saya Stefani masih kecil, ya terus terang saya kurang waktu untuk memperhatikan. Istri saya sering mengatakan kamu suap anak-anak. Ya memang faktanya begitu. Karena tidak punya banyak waktu mengurus anak, sehingga kalau kumpul anak minta apa saja saya beri. Jadi kalau saya panggil sini sayang Fani, dia peluk saya. Habis peluk saya lalu begini, mainan. Habis peluk segini, mainan. Dia tahu bapaknya pasti memberikan. Ya sayang papa, tapi belum matang. Kita ketika masih belum dewasa, kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan menyambut. Tetapi ketika kita sudah makin dewasa, Tuhan tidak ingin bertepuk sebelah tangan. Kita harus menyambut cintanya dengan mencintai Tuhan dengan cinta yang dewasa. Jadi surga itu bukan tempat orang yang hanya disayang Tuhan, tapi juga mencintai Tuhan. Jadi surga, maksud saya khususnya rumah Bapa, anggota keluarga kerajaan Allah, itu bukan tempat anak-anak kesayangan Allah saja, tapi anak kesukaan Allah, yang menyukakan Allah. Jadi kalau kita tidak merindukan Dia, tidak haus dan lapar akan kebenaran, kita tidak akan dipuaskan, tidak akan bertemu dengan Tuhan. Anda mungkin menganggap saya ngebluff atau mengada-ada. Ya, ini firman. Yang haus dan lapar akan kebenaran dipuaskan. Kalau tidak haus, tidak lapar, ya tidak bisa. Sama seperti hanya orang sakit yang membutuhkan dokter dan pergi ke dokter dan sembuh. Tapi kalau tidak ke dokter, tidak merasa sakit, ya mati. Tuhan menginginkan agar setiap kita itu mengenalnya dengan baik, supaya bisa memiliki hubungan yang harmoni. Tidak mungkin surga dihuni orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Saya beberapa kali memberikan perumpamaan kalau seorang bangsawan mengadopsi anak gelandangan jadi anak. Ia bukan hanya mendapat status sebagai anak bangsawan, tapi harus diubah kebiasaan hidupnya, ya, karakternya, supaya dia bukan hanya berstatus sebagai bangsawan, tetapi berkeadaan sebagai bangsawan. Maka bisa mengerti kan saudara, Tuhan berkata jadikan semua bangsa muridku. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, kita sudah diselamatkan, kita tidak usah baperan gitu. Baperan. Jadi merasa diri itu berdosa terus.
Betul. Itu di chatting waktu doa. Maksudnya apa ya? Nah ini loh korban teologi ini. Korban sistematika teologi itu ini loh. Sudah dibenarkan, lalu benar, lalu ya sudah. Ini loh korbannya. Saudara dengar khotbah saya tadi pagi jam 11. Ya. Bukan salah sistematika teologi itu, tetapi orang harus mengalami Tuhan. Supaya tahu teologi yang benar itu. Tuhan membenarkan kita, amin. Menghapus dosa-dosa kita, amin. Dosa yang mana ya? Karena ada dosa dalam perilaku atau tindakan, tapi juga ada dosa dalam bentuk potensi. Nah, potensi ini tidak bisa hilang dengan sendirinya. Harus digarap. Lalu di dalam chatting itu dia juga berkata, Pak, kita kalahkan dunia dengan iman. Loh, iman itu apa? Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Apakah hanya yakin lalu otomatis kita menang terhadap dunia? Dunia itu apa juga? Dunia itu spiritnya, gairahnya yang sudah terinfeksi di dalam diri kita, yang menginfeksi kita. Kita terpapar ini, saudara. Ini yang harus disembuhkan. Dengan apa? Firman. Firmanmu menguduskan. Darah Yesus menguduskan kita. Iya, semua perbuatan dosa kita telah selesai. Tapi kodrat dosa belum selesai. Itu yang harus diselesaikan. Supaya bukan hanya perbuatan kita yang salah, yang diampuni, yang diselesaikan. Ya mencurinya, ya jinahnya, yang dendamnya dalam bentuk perbuatan, yaitu menyakiti orang, yang diselesaikan. Tapi potensi ini, potensi mencuri, berzina, potensi membalas kejahatan dengan kejahatan, ini yang diselesaikan, yang mungkin belum terekspresi dalam tindakan, belum terwujud, harus diselesaikan. Nah, kalau itu tidak diselesaikan, di surga nanti banyak orang masih berpotensi berbuat dosa. Nah, begitu kan saudara. Dan tidak mungkin Tuhan harmoni dengan orang-orang yang memiliki potensi itu. Dan kita mesti jujur melihat adanya potensi-potensi yang masih ada itu. Kita tidak baperan, saudaraku. Apanya baperan? Lalu ada chatting yang, Bapak jangan mengasihi diri. Loh, justru kita mengasihi Allah, bukan mengasihi diri kita. Kita mau mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi diri ya udah, kita mau puas-puas, mau senang sendiri. Karena kita belum seperti Yesus. Kita harus sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Jadi kalau anak sekolah dapat nilai 6,7 lalu nangis baperan, mengasihani diri, kan tidak. Karena tidak mau melukai hati mama papa. Itu maksudnya. Jadi saya membaca chattingan itu sedih, saudara. Ini korban dari sistematika teologi yang memang hanya teori saja. Sistematika teologi itu bagus, harus dipelajari. Tapi kalau hanya menjadi ilmu, itu korbannya. Tuhan merindukan agar setiap kita itu mengenalnya dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Ya, tadi pagi saya ilustrasi, saya mau stem gitar karena belum bisa tahu nada. Jadi putarannya hanya saya samakan dengan putaran gitar yang tidak fales, arah putaran itu. Ya tetap fales. Mestinya belajar dulu. Dong, 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 dong. Oh, dirasa ini. Tuhan itu harus dialami, dirasa. Bukan hanya di pikiran saja.
Nah, untuk itu kita harus haus dan lapar akan kebenaran. Dan tiap hari Tuhan selalu menyediakan berkat pengenalan akan Dia. Tiap hari. Dia hidup. Saudara ngerti nggak? Tidak sedikit orang yang belajar teologi, entah di sekolah teologi secara formal atau hanya kursus, lalu sudah memiliki sertifikat, lalu mengajar orang. Ini loh, pengetahuan ini. Bukan salah, harus dimatangkan dengan pengalaman. Sebab Tuhan itu dinamis dan hidup ini kan berdinamika. Seiring dengan pergumulan hidup setiap hari, yang kita alami secara pribadi maupun perubahan zaman, Allah juga bergerak kan, bermanuver kan, berdinamika. Nah, kita mesti mengenal Allah seperti itu. Jangan hanya puas dengan doktrin yang sudah dirumuskan beratus-ratus atau beribu tahun lampau. Kan jadi konyol kita. Itu bisa menjadi pertimbangan dan bukan sesuatu yang dibuang. Tapi pengalaman dengan Tuhan secara real harus dialami. Haus dan lapar akan kebenaran itu pada dasarnya haus dan lapar akan Allah sendiri. Tapi untuk mengenal Allah harus memiliki pengetahuan yang benar mengenai Dia. Ya Alkitab, benar. Ya melalui pengalaman hidup tiap hari. Ya juga melalui dialog pribadi dalam doa atau dalam perjalanan hidup. Tuhan itu adalah misteri terbesar dalam kehidupan, saudara. Tadi pagi saya menyampaikan bahwa dulu saya pikir mencari Tuhan itu mudah. Walaupun tidak diucapkan, tetapi begitu kesan yang saya tangkap dengan belajar teologi, maka mengenal Tuhan dan bertemu dengan Tuhan itu. Salah itu. Teologi perlu, sistematika teologi perlu. Tetapi pergaulan dengan Allah itu perlu. Kita itu harus bertemu dengan Dia. Maka saya katakan tadi pagi seperti meraba-raba dalam gelap. Allah itu misteri. Jangan kita masukkan kotak lalu kita punya rumusan tentang Dia. Emangnya mesin. Mesin aja kalau saudara mau menjalankan juga perlu praktek kok. Banyak pernik-perniknya yang baru Anda ketahui waktu praktek. Seorang boleh jadi insinyur, mempelajari tentang, nggak usah jauh-jauh lah, motor aja. Belum tentu dia bisa perbaiki motor. Tapi saudara tahu, lulusan SD aja, cuma lulusan SD pun nggak lulus. Tapi kerjanya di bengkel. Dia lebih ahli dari insinyur mesin, tahu saudara. Motor dirontokkan, dipasang lagi masih bisa dia. Insinyur mesin suruh buka karburator aja nggak bisa. Praktek. Meraba-raba sampai kita menemukan Tuhan. Akhirnya kita menemukan, tidak meraba-raba saja. Jika kita tidak mengenal kebenaran, kita bisa saja menjadi salah dalam mengenal Tuhan. Yang sebenarnya bukan Tuhan yang dimaksud Alkitab. Saya tidak tahu bagaimana saya membahasakan bahwa Allah itu dinamis. Jangan terikat dengan doktrin-doktrin masa lalu saja. Itu bukan dibuang. Jangan saudara terkungkung, terbelenggu, tersandera, tertawan oleh keputusan-keputusan konsili yang semua hanya doktrinal secara kognitif. Tapi Allah yang hidup yang harus dialami. Dan kita harus haus dan lapar akan Dia. Nah masalahnya kalau orang sakit ya susah kan. Masih kompromi dengan dosa. Masih mencintai dunia. Masih senang kedudukan. Senang dihormati. Ya sakit, nggak mungkin. Haus dan lapar akan kebenaran. Jadi ada orang yang belajar Alkitab. Kenapa? Karena STH. Karena MTH. Karena doktor, karena sertifikat, karena ijazah, karena gelar. Oleh sebab itu setiap kita harus berjuang mengenal Tuhan dan menghidupi wajah Tuhan dalam hidup kita. Menghidupkan maksudnya, menemukan Dia.
Nggak usah sombong, Anda mau sekolah dari luar negeri kayak atau dalam negeri, import kayak lokal kayak. Jangan sombong. Allah yang hidup harus dialami. Orang percaya kita dipanggil untuk memiliki kehidupan sampai tahap setiap kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Allah itu nyata dan hidup. Baru kita mau melanjutkan hidup ini nanti di kekekalan bersama Allah. Saya terus terang ya, masih kagum dan gak habis mengerti. Itu pemazmur ya, di Mazmur pasal 70, Mazmur 73. Bisa mengatakan itu yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Itu di perjanjian lama loh saudaraku. Sudah memiliki kehausan akan Allah seperti itu. Itu luar biasa. Kita ini mempelai Tuhan, mengenal Bapa, mengenal Tuhan Yesus. Nah di perjanjian lama belum seperti kita loh. Tapi mereka masih bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Artinya begini saudara, kalaupun saya di dunia ini tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya pasangan hidup, tidak punya anak, tidak punya harta, tidak punya kedudukan, tidak apa-apa, asal aku punya Tuhan. Itu begitu. Makanya kalau orang sudah keburu terhormat, punya kedudukan, punya gelar, kaya, punya banyak teman, punya posisi, susah. Susah. Jadi bukan tanpa alasan kalau Tuhan Yesus berkata, orang kaya itu sukar masuk surga. Sebab keinginannya sudah terbagi kepada banyak hal. Hatinya bocor. Mestinya hatinya utuh, tidak bocor, diarahkan ke Tuhan. Mestinya begitu saudara. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow saudara, ini baru standar. Nah orang begini baru, coba saudara, sekian puluh tahun jadi pendeta, baru setelah tua begini saya bisa mengerti apa artinya merindukan Tuhan. Kalau aku ketemu Tuhan Yesus suatu hari, aduh betapa indahnya. Dan aku bisa mencium kakinya dan mengatakan, Tuhan, aku telah menyelesaikan tugasku. Kalau dulu kadang-kadang masih on off ya saudara. Tapi sekarang makin hari makin tidak. Maka saya omeli diri saya marahi diri saya. Kalau saya tertarik sesuatu yang membuat saya kurang merindukan Tuhan, saya marah. Saya marah terhadap diri sendiri. Kenapa kamu tidak merindukan Tuhan? Kadang-kadang malam hari sebelum tidur saya sudah pengen cepat jam 5 pagi. Jam 4:15 saya sudah bangun. 4:30 sudah siap. Jam 5:20 sudah mulai. Wow, indah saudaraku. Dan rasanya itu hari yang terakhir. Aku harus hidup benar. Nanti makan apa saja jadi enak saudaraku. Tapi saya tidak bisa kumpul dengan banyak orang lagi. Kalau ngomongnya enggak juga saya enggak sejahtera saudaraku.
Saya mau kumpul dengan orang-orang yang ngomongnya Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan lain-lain yang terkait dengan pelayanan. Jadi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, saudara. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran pasti menemukan Tuhan. Hal ini harus dimulai dari menghidupkan perasaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita minta supaya kita bisa merasakan perasaan Tuhan. Anda ngerti nggak kalau kita punya pasangan hidup? Kalau kita benar-benar cinta dan mau membahagiakan dia, kita tiap hari meneropong perasaannya. Dia seneng nggak? Dia bahagia nggak? Aku buat ini dia seneng nggak? Aku buat itu dia seneng nggak? Itu maksudnya. Nah kita untuk Tuhan begitu nggak? Atau dia seperti barang di museum? Atau fantasi? Allah itu hidup. Dia nyata. Kalau kita jadi pegawai, kita butuh duit, kita perlu uang, kita harus menghidupi anak, sekolah, keluarga, makan. Kita menjilat atasan, kita tunduk. Ya kalau kata menjilat kasar, kita nurut saja apa yang atasan maui. Mencoba membaca perasaannya supaya jangan dia terluka atau marah demi kehidupan nafkah di bumi. Lah ini demi kekekalan kok kita bisa loh tidak menjaga perasaan Tuhan loh, bisa loh. Nah itu yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Yang ngomong tentang Tuhan ya katanya melayani Tuhan, tapi tidak tiap saat kita mencoba berusaha mengerti perasaan Tuhan. Saudara, kita mesti bertobat. Makanya kalau orang tidak haus dan lapar akan kebenaran, ya tidak peduli harmoni atau tidak hubungannya dengan Tuhan. Kita harus berani mematikan semua nafsu yang melukai hati Tuhan, keinginan, ambisi, dan cita-cita, dan segala ketertarikan kepada apa yang dapat merusak kerinduan dan kehausan kita akan Allah. Dan kalau kita mau begitu, kita itu bisa mengalami yang namanya kecanduan. Crazy loving. Kita gila-gilaan cinta Tuhan supaya tingkat kecanduan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya mengalami Tuhan itu ada. Karena Dia Allah yang hidup, yang lebih mulia dari segala hal. Bahkan Dia lebih berharga dari nyawa kita sendiri. Karena kita punya nyawa pun dari Tuhan. Jangan banyak teori deh, jangan banyak ngomong. Cari Tuhan dan alami Tuhan. Jangan sampai Anda disesatkan oleh orang-orang yang mengajarkan bahwa mengenal teologi, doktrin berarti mengenal Allah. Itu menyesatkan. Bukan tidak boleh berteologi, harus. Tetapi mengenal Allah yang dinamis itu lebih dari sekedar belajar pengetahuan tentang Allah. Dulu saya membaca ayat ini, pengertian saya haus dan lapar akan kebenaran itu haus dan lapar akan doktrin, teologi, pengajaran. Makanya sering ke gereja. Ke gereja belum tentu benar kalau gereja itu tidak benar. Kita tidak boleh menyisakan sedikit pun celah untuk menikmati kesenangan selain Tuhan. Loh, saudara jangan pikir saya tidak punya kesenangan. Saya punya hobi, tapi saya betul-betul punya rem. Jangan bablas ya. Sampai di sini stop. Karena saya tahu ini bisa
mendistrak. Kalau saya mengatakan jangan menyisakan sesuatu dalam hidupmu, itu bukan supaya Anda memberi uang ke saya atau ke gereja. Ini kalau mikir begitu, aduh bodoh. Dan menurut saya jahat ya. Karena udah bodoh, nggak ngerti jadi jahat. Seakan-akan kita tuh cari, ya udah kamu jadi miskin semua ya, uangmu kasih gereja. Apalagi kalau berpikir misalnya, biar pendeta bisa beli rumah, mobil bagus. Wow. Aduh. Maksudnya jangan menyisakan itu di batinmu. Engkau punya uang, harta, itu punya Tuhan yang di tanganmu. Belum tentu juga Tuhan suruh kamu kasih uang untuk gereja. Kalau beri juga mesti gereja yang mana? Tentu untuk gereja di mana kita berbakti, kita harus ikut mendukung. Tapi bukan berarti lalu sembarangan semua uangku kita berikan di gereja itu. Ya tanya Tuhan dong, kan semua milik Tuhan. Maka buat saya mengerikan juga menggunakan uang gereja itu kalau bukan untuk sesuatu yang benar-benar berguna untuk pekerjaan Tuhan. Wah, mengerikan, saudara. Jika kita menyisakan celah untuk menikmati dunia, maka hal itu akan membuat cinta kita kepada Tuhan tidak utuh. Oh, tidak utuh. Kalau pria jatuh cinta ke wanita lain, padahal udah punya istri, tidak mungkin dia nggak selingkuh. Itu sudah selingkuh dalam batin. Tertarik saja kepada wanita lain, itu tidak utuh cintanya. Tahu nggak siapa yang bisa mengalahkan nafsu seperti itu? Orang yang benar-benar tidak mau melukai perasaan Tuhan. Istri mah bisa dibohongi, saudara. Wanita itu bisa dibohongi. Tapi Allah tidak bisa ditipu. Makanya kita takut akan Allah. Udah cukup aman. Makanya ibu-ibu ya, mau jagain suamimu dengan cara apa enggak bisa. Gadgetnya saya kontrol Pak, dia kemana saya tahu Pak. Gadgetnya terhubung dengan saya Pak, kalau dia mendapatkan WhatsApp atau apa saya juga bisa baca. Oke, apalagi? Saudara, setan juga punya cara untuk membuat pasangan hidupmu nakal. Tapi kalau pasangan hidupmu takut akan Allah, dia tidak benar, digampar dia sama Tuhan. Nah, kita juga begitu terhadap Tuhan, tertarik sedikit aja. Tuhan tahu, ngapain kamu nengok-nengok ke situ? Ya Tuhan cuman gini doang, tersinggung. Nggak boleh Eras. Oke. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan gerak pikiran kita. Kalau terarah kepada objek lain yang membuat kita kurang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran dan kita jaga terus kehausan itu nanti kita akan mau menginginkan porsi lebih besar. Seperti narkoba itu. Mau porsi yang lebih besar. Betul. Akhirnya kita menjadi fanatik dan menjadi sangat fanatik. Kalau orang baru menjadi Kristen dapat dipahami apabila orang tersebut belum terlalu mengingini Tuhan atau mengingini Tuhan secara tidak dewasa. Saudara kalau saudara anggap Tuhan itu ini, Anda cinta tapi belum mendapatkan godaan, ini loh lebih bagus. Oh, Anda nggak jatuh, dimunculkan lagi yang lain ini. Kalau ini, tapi kalau Anda mengenal Tuhan, ternyata dia bukan sekedar begini, lebih mengenal. Wow, ternyata dia bernilai. Ternyata dia bernilai. Baru saudara bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
saya, gunung batuku dan bagianku, tetap selama-lamanya Tuhan. Jadi jika derajat kerinduan kita terus kita kembangkan, kita tidak akan terpengaruh yang lain sampai pada level tertentu, kita tidak bisa lagi mengingini yang lain. Jadi kalau cinta mula-mula yang kelihatan menggelora, itu sering masih banyak kamuflasenya, masih belum stabil, saudaraku, ya. Allah itu hidup, harus dialami. Makanya kalau ada orang yang doa pagi, besok tidak doa pagi, males. Saya sih lama-lama ngukur, kamu lebih cinta matamu daripada cinta Tuhan. Saya mengerti ada orang-orang yang berumur yang gak bisa bangun pagi, itu mengerti. Tapi kalau anak-anak muda sampai kamu tidak berdoa pagi jam 5 bersama Om Eras, kamu itu lebih mencintai dunia. Main gadget bisa jam 1, jam 2 pagi, lalu jam 5 tidak mau doa. Nanti kalau kamu diusir dari hadapan Allah baru nangis pumbai kamu. Dan gak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Ngerti gak? Pacu dirimu. Kadang-kadang saya bangun pagi masih capek. Aduh pengen tidur. Nggak mungkin. Saya ditunggu sekian ribu orang loh, 2.700 lebih. Gadget belum lagi, satu gadget 3, 4, 5 orang, nggak bisa 3.000 orang. Ya udah, terpaksa. Enggak, seperti anak kecil. Kadang-kadang saya melihat diri saya juga seperti anak kecil. Waktu saya menangis di hadapan Tuhan, kok jadi seperti nggak normal saya. Biarin deh. Nah itulah yang saya miliki, ya. Kalau lagi berdoa ya saudaraku, saya menyanyi, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Kok seperti mau disembelih loh. Tapi saya merasa bahwa tanpa Tuhan kita bisa jatuh. Tanpa Tuhan kita bisa terhilang, saudaraku. Mengerikan dunia ini. Kuasa gelap itu jangan main-main, jangan anggap ringan. Ya, tetaplah di Truth ID, saudara. Kita akan belajar kebenaran. Bagi Bapak Ibu yang mau sekolah, maksudnya anak Bapak Ibu yang mau kuliah di bidang kependetaan, guru agama, guru PAUD, menjadi seorang konselor, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene membuka pendaftaran baru. Anda percaya bahwa STTI ini STTI yang terakreditasi. Memang dulu sebelum manajemen di tangan kami, ya belum seperti hari ini. Kita dinilai oleh pemerintah menjadi urutan sekolah atau perguruan tinggi yang baik. Doktor, profesor kami itu semua terdaftar di Forlabdikti, ya saudaraku. Kami memiliki ahli manajemen yang mengatur sekolah ini. Kami mengundang tokoh-tokoh pendidik untuk memberikan bimbingan kepada kami. Jadi bukan kami sembarangan, ya. Banyak hal yang saya mesti sampaikan kepada saudara. Sampai ketemu di lain kesempatan, saudaraku. Amin.